Bro, ada kabar gembira nih. Apa tuh? Sekarang di judi online, para pemainnya nih bisa dapat hadiah bansos. Serius? Serius? Penasaran kan? Ah, enggak sih. Yaudah nggak apa-apa, tonton aja. Ya ini bro, Siap. nggak apa-apa lah daripada lo ketularan judi online bro. Ya gak mau juga sih. Ketulan judi online buat apa? Rugi-rugiin. Iya juga sih. Dennis Lim juga bilang kan yang beliau itu pernah jadi bandar kan? Ya bodoh orang-orang yang ikut main judi online. Jangan judi online, judi biasa aja kan bisa. Judi di depan mata aja bisa diakal-akalin, apalagi judi online bro. Iyalah pasti ya, yang namanya judi ya nggak ada menang kalah sebenarnya. Yang pemainnya pasti kalah gitu. Ya di mana juga ada bandar pengen kalah bro, pengen bangkrut gak ada lah. Makanya mending main jadi bandar. Cuman gini bro, rugi loh sekarang kalau lo nggak main judi online bro. Nah kok kan biasanya yang rugi itu yang main. Oh enggak dong. Jadi sekarang pemain jadi untung. Bukan pemain tapi korban. Oh korban. Maksudnya jadi, korban gimana tuh? Yang udah kalah main judi online. Dapat kabar gembira nih. Kuit mangis kan stoknya. Nggak bro. Jadi yang kalah judi nih. Ada rencana nih dari salah satu pejabat. Jadi karena ekonomi kita sekarang itu banyak yang, jadi gini loh, orang-orang yang kalah judi online terancam bakalan jadi nambah jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Iya juga sih, banyak sih. Bener kan? Ya bener sih. Ya gue ya enggak. Ya emang bakalan banyak sih ya. Banyak lah contohnya ya. Ya ini ya jangan lihat yang jauh-jauh lah. Keluarga gue aja banyak lah korbannya judi itu. Oh gitu bro? Iya. Justru korban judi online ini kan kakak gue ya yang kerja di pabrikan. Sampai habis hartanya, gali motor, gali apapun itu habis, sampai sama istri sama anaknya enggak ngaku lagi dia. Ngeri bro. Tapi aman. Soalnya tadi kan seorang pejabat ada yang ngajuin buat jadiin para korban judi online dapat bansos. Enak kan? Juga tuh, enak tuh. Nah, makanya lu boleh juga tuh kayaknya ngurusin kakak lu. bisa Ya cuman ya seriusan itu. Serius bro. Bahkan ada praksi dari Gerindra kalau gue gak salah. Gerindra. Jadi yang kemarin menang pemilu. Ya, cuman ini praksinya. Oh, praksinya. Gak tahu sih kalau yang di atas. Ini praksinya. Jadi betul kami itu setuju. Karena dengan makin banyaknya orang yang kalah di judi online, korban, bakal nambah angka kemiskinan. Dan juga bakalan katakan gini lah, karena dampak judi online ini nih, banyak orang yang ngucilin kayak tadi kakak lo. Iya. Bahkan jangankan orang lain, keluarga aja sampai nggak ngakuin kan tadi. Iya. Jadi buat ngasih dampak positif dari mungkin hukuman sosial mungkin ya. Nah, masalah jadi dengan dia dikasih bansos, dia itu bisa punya pendapatan lagi buat lanjutin minimal buat nyambung hidupnya. Tuh. Keren kan? Gak bakalan dijadiin depo lagi tuh. Itu masalahnya. Ya kan ya yang namanya kebiasaan judi ya. Ya jangankan duit berapapun itu pasti jadi dijudikin lagi gitu kan, jadiin judi kan gitu. Nah, itu justru itu yang jadi gue aneh gitu kan. Ya ginilah. Lo pernah katakan gini lah, jangan ke judi dulu, kita ngomongin Mobile Legend. Lo sekali punya duit terus top up, kan
ngerasa ketagihan, punya skin, punya privilege lain-lain lah gitu kan Ya, dari ya. top up itu. Ya punya recall tas-tas. Tas gitu kan. Nah, ya sekarang gitu kan orang yang udah hobi, udah suka, apalagi mikir itu sesuatu yang berharga buat dia, pasti bakal ngeluarin lagi buat hal tersebut. Ya Bener juga gak? sih. Ya lo aja, Iya, bener jangan membolak gue lah. Gue pernah top up Mobile Legends sekali, dapat privilege dan lain-lain, recall dan lain-lain itu kan efek-efek. Pas gue dapat duit, yang gue pikirin bukan buat bukan buat kebutuhan sehari-hari gue. Cuman yang justru yang pertama pas gue dapat gaji, pas punya duit, top up. Ya juga sih, emang itu juga pernah terjadi sama gue. Ya kalau udah pas gajian langsung top upin, beli skin, kan, beli apa, botol poin dan sebagainya. Dengan bahkan di sana kan kita nggak ngasilin duit. Nah sekarang yang judi online itu kan, kebayang nggak dikasih bansos? Jangankan kasih bansos lah, rata-rata orang yang pinjam duit yang dia udah kalah judi online nih, pinjam duit pasti bukan buat kebutuhan sehari-hari, tapi buat depo lagi, bro. Iya sih emang gitu, sisiku saya emang gitu, pasti ya pinjam dulu 100 ya ujung-ujungnya depo kan gitu. Pinjam 100. Pinjam dulu 100. Emang sih dampaknya memang luar biasa sekali gitu ya dengan judi online ini ya. Banyaklah di berita-berita itu ya, ada kasus ya yang kemarin terbaru lah itu kan, Polwan bunuh suaminya ya, sesama polisi lah gitu ya. Polisi juga itu judi ternyata ya. Kirain ya masyarakat biasa aja gitu, ternyata penegak hukum juga ikutan itu ya. iya gitu. oknum Ya ternyata ya ada juga kan dari kalangan tersebut ikut juga, ternyata itu sadis loh, sampai dibakar bro. Ngeri, serius, padahal istrinya ya polisi juga kan gitu. Duit nggak bakalan kurang juga ya. Ya duit ya harusnya gak bakalan kurang kan gitu. Gaji yang gede kan. Ya gede lah. Nah cuma kan itu ya, maksudnya ya nggak habis pikir kok bisa gitu kan, sekelas pejabat yang harusnya mikirin solusi fundamental. Iya, bener kan gitu. Malah mikirin, maksudnya gini loh, oke lah mungkin dari sudut pandang kita yang nggak main itu mungkin bisa jadi suatu pemberian yang mungkin menolong. Tapi kebayang nggak seseorang yang kayak tadi yang udah kecanduan, ya jangan jauh-jauh lah, kita ngerokok, daripada kita beli makan kita lebih pilih beli rokok kan. Setuju. Bener. Itu emang gitu. Judi juga pasti kayak gitu bro. Iya. Ya makanya yang gue aneh itu kok bisa kepikiran orang-orang yang ya dengan pendidikan tinggi gitu kan, kok kepikiran solusi yang menghasilkan masalah. Iya sih itu kayaknya solusi yang melahirkan masalah lagi yang baru kan gitu. Jadi menyelesaikan masalah dengan masalah. Iya. Itu masalah kayaknya. Kayak gitu. Cuman ada sih kemarin juga gue dapat info lagi gitu kan, bahwa beberapa praksi-praksi, kemudian pejabat-pejabat, termasuk dari kepolisian juga, yang di bidang di sana itu, jadi mereka itu ngeblokir 5.000 rekening bank. Rekening bank bandarnya? Nasabah. Kok nasabah? Ya itu makanya yang diblokir itu justru para pemain. Para pemainnya di korban. Padahal kan bukan korban, itu mah pelaku lah. Iyalah, yang namanya judi kan atas kesadaran sendiri. Kesadaran sendiri pengen main itu. Nggak ada ceritanya yang judi. Wah, gue gak sadar nih, hipnotis nih. Aku terpaksa judi. Gak ada ceritanya yang judi kehipnotis atau yang judi kesurupan gitu kan. Aing kesurupan mau jadi judi. Aing hayang judi. Aing macan. Kunaon bisa jadi macan? Enggak ada. Ya enggak ada. Ya, pasti kan dia kesadaran penuh. Iya.
Makanya nggak cocok juga orang yang orang yang main judi dikatakan korban, justru mereka itu pelaku. Iya, pelaku lah gitu ya. Termasuk kan dalam undang-undang kan yang namanya judi kan termasuk pelanggaran pidana kan. Nah itu makanya. Nah sekarang ada solusi, bahkan ini dari Presiden Jokowi langsung yang menginstruksiin bahwa ya tadi udah ada 5.000 kurang lebih 5.000 rekening bank yang udah diblokir. Bukan blokir. Benar blokir. Cuma kan masalahnya gitu kan, ketika diblokir emang sih satu akun dan akun-akun yang terkait. Cuman kan pertanyaan gini loh, yang anehnya itu kalau diblokir kan itu masih bisa diaktifir. Iya sih, besok pagi juga ya ke bank minta diaktifin juga bisa. Nah makanya kalau ke blokir beda kalau ke banded gitu. Kalau ke banded kan beda ya, ke banded katakanlah nomor nicknya lah gitu kan. Ya gak bisa ngajuin lagi nomor rekening atau apa kan bisa. Ya makanya itu juga kembali lagi kok solusi-solusi ini kok beneran gak nyelesain masalahnya gitu. Iya. Soalnya kan sebenarnya kan masalahnya itu bukan di masalah pemblokiran akun, kemudian kemiskinan itu kan kemiskinan kan efek dari judi online. Iya. Justru yang harus dicari itu, cari solusi itu bukanlah akibat tapi apa penyebabnya. Iya, kan justru menurut gue ya kebanyakan ya karena kemiskinan ini orang-orang bermain judi kalau menurut gue sih. Karena apa? Karena ya yang namanya judi kan gitu kan, judi lah itu kan menjanjikan kemenangan. Gitu kan kata Bang Haji juga kan, menjanjikan judi. Kemenangan. Menjanjikan kemenangan. Ya kan, ya pasti ya secara otomatis dalam benak si pemain ini kan ya ingin cepat-cepat kaya, menyelesaikan permasalahan ekonominya, kemiskinannya kan gitu. Nah justru kan yang harus dipikirkan pertama masalah ekonomi masyarakat yang memang kebanyakan itu kan menengah ke bawah, bahkan ke bawah. Ya rata-rata bawah lah sekarang, ke bawah, kan? Gitu, bukan menengah ke atas. Bukan menengah ke bawah lagi, tapi bawah. Iya, di bawah. Pertama itu yang harus diselesaikan masalah ekonominya. Yang kedua, ini bukan masalah pemblokiran akun, pemblokiran situs, tapi harus ada edukasi serius kepada masyarakat. Iya, harusnya. Jadi gini loh, gue muslim nih. Kan sudah jelaskan bahwa judi itu sesuatu yang haram. Kan? Coba kalau ada edukasi khususlah buat orang muslim nih, karena kan apalagi di kita itu mayoritas muslim. Mayoritas muslim, aswaja lagi. Ahlus sunnah kan. Nah, coba kalau pemerintah serius kasih edukasi khusus untuk orang muslim nih. Gue nggak tahu kalau agama lain apakah haram atau enggak. Tapi di muslim, di Islam haram. Ya, jelas. Haram, jelas tuh. Karena memang dibandingin juga sama Homer, sama hal-hal yang haram, hal-hal yang memang haram gitu kan, lain lah, gitu. Termasuk penyembahan berhala gitu kan. Gue lupa lagi suratnya, nanti mungkin bisa ditampilin di videonya. Nanti ada ayatnya. Nah, apa namanya, udah jelas haram. Simpelnya inilah, bagi umat muslim ketika ada hal yang memang Allah haramkan, gak perlu mikir kemana-mana, itu pasti ngerugiin dia. Iya. Benar gak? Iya. Nah, coba kalau ada edukasi dari pemerintah nih terkait bahaya, pertama bahaya judi online, yang kedua khusus bagi orang-orang muslim, kasih edukasi bahwa nih judi itu haram. Haram itu efeknya apa gitu kan. Ini kan nggak ada, bahkan jangan kau ngomong halal haram, ngomongin masalah efek dari judi. Ini pemerintah nggak ngebahas, bahkan justru yang ngebahas itu para konten kreator, influencer, justru mereka yang ngebahas, bukan pemerintah yang harusnya itu kewajiban mereka. Iya, harusnya kan bukan ya, itu bukan memberi solusi ya secara bansos, itu sebenarnya bukan solusi menurut gue kan gitu. Yang malah ada ya memfasilitasi ya buat depo. Ya yang depo gitu kan, memfasilitasi keburukan yang lain gitu kan. Gitu. Nah, ya sebenarnya ya kalau menurut gue ya
nggak semerta bukan hanya sebatas edukasi saja harusnya kan gitu. Gimana gitu? Kan harusnya kan pemerintah juga harus memberikan aturan yang lain juga gimana masalah itu, termasuk masalah judi juga. Kalau masalah kemiskinan ya dari dulu juga kan sudah mengakar lah di kita kan. Kemiskinan itu ya emang ya harusnya memberikan aturan-aturan yang lain yang memang mendukung untuk pencegahan dan pelarangan judi online ini harusnya. Betul. Soalnya kan gini lah, ya kan ada peribahasa kan, mengobati lebih baik mengobati. Ya mengobati mah lebih baik gitu. Apa namanya? Mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Ya harusnya kan ada aturan khusus terkait ya mungkin minimal salah satu tentang judi. Aturan khusus bahwa bagi orang-orang yang melakukan judi ini hukumannya apa, gitu kan. Kemudian ya katakan gini lah, ketika memang orang dikasih hukuman pasti ada rasa takut, kan dari efek karena dia akan mendapatkan hukuman yang memang benar-benar hukuman pidana, bukan hukuman secara perdata. Iya. Sekarang kan nggak ada. Ya nggak tahu sih undang-undangnya, nggak tahu. Kalau penjudian ada sih undang-undangnya. Berarti nggak diterapin kan? Iya kan ya kembali lagi itu ke bagaimana hukum kita lah itu mah ya. Ya udah jadi rahasia umum juga lah bagaimana penegakan hukum di kita gitu kan. Nah justru masalahnya ya justru aneh gue itu, anehnya tuh gini bro, kalau channel, situs, artikel apapun itu tentang mengkritik suatu pemerintahan itu gampang dibandernya bro. Kok ini situs-situs online yang negatif dan ilegal dan sudah ada undang-undangnya itu kok susah diblokir gitu. Ada apa gitu. Ya logika lah, secara logika kan ya kita kritis, kita mengkritisi pemerintahan dan sebagainya, padahal kita di negara yang demokrasi yang begitu harusnya penuh dengan kritis kan itu banyak lah hal-hal yang memang seperti situs-situs atau channel-channel yang memang dapat teguran dan sebagainya. Tapi kok ini situs-situs yang negatif itu yang berdampak kepada masyarakat kita gitu, kesejahteraan kita itu kok diam-diam baik gitu kayaknya gitu. Justru yang pengen gue kritisi ini gitu kan, justru kalau gue lihat dari aplikasinya nih di negara kita, justru bukan demokrasi. Nah kan bukannya Indonesia demokrasi. Nah kembali lagi ke demokrasi kan, ada asas-asas bahwa dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Yang intinya itu adalah kedaulatan di tangan rakyat. Iya. Benar kan? Iya. Nah kemudian juga ada yang namanya hak asasi manusia, di mana salah satunya itu adalah hak kebebasan untuk berpendapat. Iya. Bukan berpendapatan. Ya kan itu mah kewajiban, itu mah harus berpendapatan mah. Tapi hak untuk kebebasan untuk berpendapat. Nah, salah satu kebebasan berpendapat itu kan mengkritisi pemerintah atas kinerjanya. Bukan nyalahin tapi mengkritisi karena memang tidak sesuai dengan janji-janji dan mandat yang sudah diberikan oleh rakyat. Iya. Betul kan? Betul. Tapi karena baik lagi demokrasi di kita, tapi nggak bukan di kita aja sih, di luar juga sama. Iya, banyak. Gak jalan. Justru bukan demokrasi, justru menurut gue yang di negara kita, termasuk di negara-negara demokrasi lain, yang berkuasa itu bukanlah demokrasi, tapi justru kapitalisme. Para pengusaha dong. Para pengusaha yang bercosplay jadi penguasa. Para pengusaha yang bercosplay jadi penguasa. Oh, bisa ya jadi cosplay jadi penguasa. Kirain jadi Artakeno yume wo yakiyatsume. Kirain cuma One Piece aja sama Naruto yang bisa dikomplot cosplayin. Enggak. Penguasa juga bisa di cosplay sama pengusaha. Ya bukan berarti dalam artian pengusaha, ada juga pengusaha yang jadi penguasa. Tapi bukan gitu, bukan cuma itu, tapi ada juga dengan cara ya lo tahu sendiri. Biaya
kampanye gede kan. Ya kita hitungan matematika aja dengan gaji para legislatif termasuk presiden dan lain-lain, itu kan memang gak mungkin bisa ngebalikin modal. Iyalah. Buat bekas kampanye sebelum jadi. Iya. Kan ya dengan banner, kemudian kaos, belum serangan pajar gitu kan. Iya sih, terus ya kemarin lah di desa gue kan itu untuk sekelas pengurus desa aja gitu kan. Kades kan. Itu butuh kita 1 M-an lah. Nah kan? 1 M. Ya secara otomatis ya kita ya nggak mungkin lah buruh pabrik, gak mungkin pedagang asongan dan sebagainya kan gitu kan. Pasti ya harus punya usaha yang gede lah gitu. Betul. Kan. Gitu. Apalagi secara nasional kayak legislatif, presiden sebagainya pasti butuh modal ya yang jauh lebih gede mungkin kan. Triliunan lah gitu kan, ya dari mana kan gak mana mungkin kan gitu. Mana mungkin selimut tetangga. Nah, balik lagi yang tadi kan. Makanya gue justru yang gue pikirin ini bukan masalah demokrasi, tapi bukan masalah demokrasinya. Negara kita itu bukan demokrasi, bukan negara demokrasi, tapi negara kapitalis. Oke. Dalam artian gini loh, bukan cuman pengusaha yang cosplay jadi penguasa, tapi pengusaha juga ngasih pinjaman modal buat kampanye. Mungkin. Ya, mungkin dengan juga. Ya baik lagi yang tadi, pendapatan kekayaan para calon sangat minim bisa untuk memenuhi kuota lagi, memenuhi biaya kampanye. Iya juga. Makanya banyak loh para ahli itu gitu kan, para ahli pengamat politik yang mengatakan bahwa justru ada yang para kapitalis korporat yang ngasih modal buat kampanye si calon, yang akhirnya ketika si calon menang kan berhutang nih. Nah, kalau nggak dibayar sama duit, salah satunya mungkin dengan cara korupsi. Kalau nggak korupsi, gimana juga kan ngebaikin modal dengan gaji yang memang gak jauh banget dari modal kampanye. Pertama, ini kata para ahli, kalau nggak korupsi, satu-satunya cara bayar hutang bekas kampanye itu, mereka itu tapi bikin peraturan. Bikin kebijakan peraturan yang justru dalam artian memudahkan dan menguntungkan para kapitalis ini buat masuk ke ranah politik. Dalam artian mengambil keuntungan, mengeruk kekayaan negeri kita dengan berbasis aturan. Gitu, termasuk kebijakan yang memang ya mungkin juga ya aneh-aneh kan? Iya juga sih. Ya ada kemungkinan juga kebijakan yang baru-baru ini diterapkan ya tapera ya. Termasuk judi juga kayaknya gitu. Nah, makanya jadi ya sudut pandang gue, emang ini yang bermasalah itu bukan cuma dari sekedar kehidupan sosialnya aja, tapi memang ini dari sistem pemerintahnya memang justru katanya demokrasi tapi nggak demokrasi. Tapi mau disebut kapitalis nggak ngaku. Jadi intinya bukan figur atau orang ya Pak, ya sistemnya yang memang udah cacat dan bobrok dari awal. Oke. Tapi ya mungkin itu ya sekilas mungkin ya. Tapi ya mudah-mudahan sih, tadi juga gue dapat berita bahwa godfather kita gitu kan, Pak Jokowi gitu. Itu membuat divisi untuk pemberantasan judi ini dengan mengutus Menko Polhukam katanya. Ya mudah-mudahan aja lah gitu kan ya. Memang ya minimal perjudian ini bisa diberantas secara bersih gitu. Sampai ke akar-akarnya gitu. Akar-akarnya ke sistem-sistemnya juga gitu kan, mudahnya sistem yang memang melegalkan betul. Harusnya memang sistemnya sih, karena sistem itu akarnya. Ya mudah-mudahan saja kan, gitu ya. Kita mungkin hanya bisa berdoa. Tapi sebenarnya kita juga bisa berusaha sih. Iya gitu. Cuman berusaha. Posisinya apakah kita mau atau enggak untuk berusaha ya itu mungkin.
Ya makanya baik lagi yang tadi kan. Ya kalau emang kita masih punya akal sehat, masih percaya nih sama kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang justru bukan menguntungkan rakyat, bukan menyuarakan suara rakyat, tapi justru malah menguntungkan para kapitalis, korporat yang justru mengeruk kekayaan bangsa kita. Ya, bro, Ya, dulu gitulah, bro. Makanya mengerada kocak lah negeri ini. Ya namanya juga negeri plus 69. Plus 69. Ya bro, makanya mau judi nggak? Udah ini. Kalau dapat baca sih mending judi sih gue. Kalau gue nggak.